Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizwell. Wanda Maximoff atau Scarlet Witch akhirnya debut di Marvel Cinematic Universe atau MCU lewat adegan post-credit Captain America The Winter Soldier yang dirilis pada tahun 2014. 7 tahun setelah kemunculan pertamanya di MCU, kita akhirnya bisa tahu lebih dalam mengenai kisah hidupnya Wanda lewat serial WandaVision. Sebagai pemeran utama, Elizabeth Olsen benar-benar tampil dengan sempurna di serial ini. Olsen mampu membuat penonton terhanyut merasakan kesedihan Wanda lewat aktingnya yang begitu luar biasa. Akting memukau Olsen tidak hanya di WandaVision saja. Kalian wajib menonton film berikut ini jika ingin melihat akting Olsen lainnya yang tidak kalah mengagumkan. Nah teman-teman, berikut ini adalah 5 film Elizabeth Olsen terbaik selain MCU. Yang pertama, Martha Marcy My Marlene pada tahun 2011. Tahukah kalian bahwa Elizabeth Olsen merupakan adik dari Mary Kate dan Ashley Olsen, dua bintang remaja Hollywood yang begitu populer di awal era 2000-an. Walau punya kakak superstar, Olsen baru debut di layar lebar lewat film Martha Marcy My Marlene di usianya yang ke-22 tahun. Hebatnya, Olsen langsung mendapatkan peran utama di film debutnya yang bergenre thriller ini. Di Martha Marcy My Marlene, Olsen berperan sebagai Martha, seorang cewek yang sempat tergabung dalam sebuah sekte hingga akhirnya memutuskan untuk kabur dari sekte tersebut. Setelah bertemu kembali dengan keluarganya, Martha mengalami delusi dan paranoia akibat dari perlakuan kejam yang diterimanya dari sekte. Dengan budget $600.000 atau sekitar 8,5 miliar, Martha Marcy My Marlene sukses besar dengan memperoleh pendapatan sebanyak $5,4 juta atau sekitar 77,1 miliar. Kesuksesan film ini tidak lepas dari peran Olsen dengan aktingnya yang begitu memukau. Akting Olsen bahkan paling dipuji oleh kritikus dari film ini. Olsen dianggap mampu menampilkan berbagai macam emosi di akting debutnya. Yang kedua, Wind River pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Olsen sama sekali tidak tampil di film MCU. Sebagai gantinya, Olsen tampil di 3 film berbeda di 2017. Salah satunya adalah Wind River. Menariknya lagi, Olsen bukan satu-satunya bintang MCU yang tampil di Wind River. Olsen beradu akting dengan pemeran Hawkeye, yaitu Jeremy Renner. Di film garapan Taylor Sheridan ini, di Wind River, Olsen berperan sebagai Jane Banner, yang merupakan seorang agen FBI. Film bertema misteri ini berkisah tentang Cory Lambert yang diperankan oleh Renner, agen dinas perikanan dan satwa liar yang menemukan mayat dalam kondisi beku tertutup salju. Penemuan mayat tersebut membuat Jane datang untuk menyelidikinya. Cory dan Jane kemudian bekerja sama untuk memecahkan misteri kematian yang diduga karena pembunuhan. Wind River mendapatkan skor yang sangat positif di Rotten Tomatoes, yaitu 88%. Penilaian positif dari kritikus tersebut tidak lepas dari kolaborasi sempurna antara Olsen dan Renner. Sutradara Sheridan bahkan dianggap beruntung karena bisa mendapatkan aktor yang dapat memahami cerita dan dapat mengikuti arahan dengan baik. Yang ketiga, Ygritte Goes West pada tahun 2017. Elizabeth Olsen merupakan salah satu artis Hollywood yang tidak aktif di media sosial. Namun kalian bisa melihat aksinya sebagai seorang selebgram di film Ygritte Goes West. Di tahun yang sama dengan perilisan Wind River, Olsen juga tampil di film bergenre black comedy ini. Seperti Wind River, Olsen juga dipertemukan dengan rekan MCU lainnya di Ygritte Goes West, yaitu Pom Klementieff, artis yang memerankan Mantis. Ygritte Goes West berkisah tentang seorang cewek yang mentalnya tidak stabil bernama Ygritte Thorburn yang diperankan oleh Aubrey Plaza. Pada suatu hari, Ygritte menemukan seorang selebgram bernama Taylor yang diperankan oleh Olsen dan kemudian terobsesi dengannya. Ygritte kemudian mencari berbagai cara agar dirinya bisa dekat dengan Taylor di kehidupan nyata. Penampilan Plaza dan Olsen sebagai pemeran utama di Ygritte Goes West mendapatkan banyak pujian dari kritikus. Dengan perannya sebagai seorang selebgram yang narsis, kalian bisa melihat penampilan Olsen yang berbeda dari film-film lainnya.
Yang keempat, liberal arts pada tahun 2012. Setahun setelah debut di film Martha Marcy May Marlene, Olsen muncul di sebuah film drama romantis yang berjudul Liberal Arts. Seperti film debutnya, Liberal Arts juga dirilis terlebih dahulu di Sundance Film Festival. Di Liberal Arts, Olsen beradu akting dengan Josh Radnor yang juga berperan sebagai sutradara film ini. Liberal Arts berkisah tentang Jesse Fincher yang diperankan oleh Radnor, seorang petugas penerimaan mahasiswa baru yang melajang dan tidak puas dengan kehidupan dan karirnya. Saat dia memutuskan untuk kembali ke kampusnya dulu, Jesse kemudian bertemu dengan mahasiswi bernama Zibi yang diperankan oleh Olsen, yang saat itu berumur 16 tahun lebih muda darinya. Dengan perbedaan usia yang sangat cukup jauh, Jesse dan Zibi kemudian saling jatuh cinta. Dengan jalan cerita yang sangat sederhana, Liberal Arts menampilkan sisi kehidupan seseorang yang ingin melakukan pelarian ke masa-masa muda yang menyenangkan. Dibandingkan ketiga film di atas yang terkesan dramatis, kalian bisa melihat akting Olsen yang terkesan sederhana di Liberal Arts. Yang terakhir, Kodachrome pada tahun 2017. Di tahun yang sama dengan perilisan Wine Driver dan Ingrid Goes West, Olsen juga muncul di film drama yang berjudul Kodachrome. Film yang disutradarai oleh Mark Russell ini juga terlebih dahulu dirilis di festival film, tepatnya di Toronto International Film Festival. Selain Olsen, Kodachrome juga dibintangi oleh Ed Harris dan juga Jason Sudeikis. Kodachrome berkisah tentang Matt Ryder yang diperankan oleh Sudeikis, seorang karyawan perusahaan rekaman yang pekerjaannya terancam. Di masa sulitnya, Matt mendapatkan kabar dari perawat ayahnya, yaitu Zoe yang diperankan oleh Olsen, bahwa ayahnya sedang sakit keras. Ayahnya Matt juga meminta anaknya untuk menghantarkannya ke toko terakhir yang mengembangkan jenis film Kodachrome. Karakter Sudeikis dan Harris memang jadi fokus utama di cerita Kodachrome. Namun, karakternya Olsen juga punya peran penting dalam jalan cerita yang mengharukan di dalam film ini. Nah teman-teman, itulah deretan film yang menampilkan akting memukaunya Elizabeth Olsen. Jika kalian terpukau dengan aktingnya Olsen di WandaVision, kalian juga harus menonton penampilannya di kelima film yang telah kita bahas di atas. Buat kalian yang telah menonton, manakah dari kelima film Olsen di atas yang menjadi favorit kalian? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.